Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan Agribisnis Ternak di LPTK Universitas Jember. Saya juga mengajar di SMA Negeri 2 Malingping. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan materi laporan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, ceria ya. Kelihatan dari wajah-wajahnya yang sangat berseri-seri ini hari ini. Bapak minta KM-nya ya, siapa topik ya? Silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih topik. Silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum Bapak memberikan materi hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu nih. Agus Suhendar. Arif. Sakit. Ais Citra Ayu Lestari. Gugi Gustaman. Anissa Putri. Iros Irnawati. Yolanda. Selanjutnya Bapak ingin mengecek dulu nih kebersihan kelas ini. Coba diperiksa terlebih dahulu di kolong-kolong bangkunya. Siapa tahu ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Nah, itu Chef Diana, itu bajunya itu miring, coba dirapikan dulu. Ya, baik, sudah rapi sekarang ya. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Jadi mohon semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Materi sebelumnya ya, Bapak sudah memberikan materi mengenai ide dan peluang usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan hewani ya pada minggu yang lalu. Masih ingat ya? Masih ingat? Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kemarin? Silakan. Saya Pak, Ya silakan, Ati. yaitu potensi daerah yang kaya dan dukungan serta peluang pasar membuat pangan khas daerah menjadi pilihan potensial untuk wirausaha. Oh baik ya, masih ingat ternyata kelompoknya nih ya. Ada tambahan dari kelompok lain silakan. Saya Pak, Ya silakan Hani. usaha pengolahan makanan khas daerah dapat dijadikan salah satu peluang bisnis yang baik di era globalisasi saat ini. Cara pengolahan yang baik, resep masakan yang dapat dimodifikasi sesuai selera masyarakat setempat. Pelayanan terhadap konsumen dan berbagai macam strategi pemasaran merupakan beberapa faktor yang dapat menarik konsumen untuk membeli makanan khas yang dijadikan usaha bisnis. Baik, terima kasih Hani dari kelompok 1. Ada lagi tambahan dari kelompok lain untuk menyimpulkan materi sebelumnya? Ya Pak, Silakan Yolanda. analisis SWOT adalah merupakan teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity dan ancaman terhadap sebuah perusahaan dalam berkaitan. Baik, terima kasih Yolanda yang sudah memberikan kesimpulan ya dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi kalian masih ingat ya materi sebelumnya mengenai ide dan peluang usaha. Dan hari ini Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai laporan kegiatan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan hewani. Jadi kalian hari ini akan belajar untuk membuat laporan sederhana ya dalam bentuk proposal. Selanjutnya Bapak akan memberikan pretest terlebih dahulu ya melalui game yang sudah Bapak kirim melalui link grup WA kalian. Sudah ada belum? Nah, ya silakan Bapak kasih waktu 2 menit kalian untuk mengerjakan pretest dari Bapak. Silakan. Bisa kebuka nggak? Bisa ya? Ya, silakan. Sudah selesai untuk permainan gamenya? Sudah. Gimana, ada kesulitan? Sulit ya? Oke, makanya nanti kalian perhatikan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Nanti setelah ini nanti kalian ada post test ya. Di akhir nanti akan ada game yang sama. Ya, nanti kita lihat apakah
ada perubahan atau tidak? Baik ya, untuk game hari ini kita kasih aplaus semuanya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama yaitu melalui pengamatan media PowerPoint dan penjelasan dari guru ya. Peserta didik mampu memahami laporan perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan hewani dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi dan pendalaman materi ajar, peserta didik mampu mengidentifikasi langkah-langkah penyusunan laporan perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan hewani. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui diskusi dan pendalaman materi, peserta didik mampu mengevaluasi laporan kegiatan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan hewani dengan benar. Kemudian yang tujuan terakhir, melalui kegiatan praktik secara kelompok, peserta didik mampu membuat laporan perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan hewani dengan baik. Itu ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini masih semangat enggak? Masih. Aduh, kelihatannya loyo-loyo nih. Ya, Bapak kasih yel ya. Ya. Nanti kalau Bapak bilang semandumal, kalian bilang ura 2 kali, unggul, religius, adaptif. Siap ya? Kita coba. Semandumal. Belum kompak nih kelompok 4 nih. Oke ya, sekali lagi ya. Semandumal. Ura, unggul, religius, adaptif. Oke, kasih aplaus untuk kita semua. Ya, terima kasih ya. Kita masih tetap semangat dan selanjutnya kita memasuki ke kegiatan inti. Di sini ada orientasi masalah. Ya, orientasi masalah. Di sini ada orang yang kebingungan ya. Makanya di sini banyak tanda tanya nih. Nah, di sini Bapak bacakan ya. Sebagian entrepreneur pemula belum menyadari betapa pentingnya perencanaan bisnis dan cenderung menjalankan usaha dengan modal nekat. Mereka terlalu berani mengambil resiko namun tanpa pertimbangan yang matang sebelum melangkah. Mereka bersikeras dengan keinginan dan merasa sudah siap menghadapi tantangan berbisnis. Itu ada kasusnya seperti itu ya. Ya, dari permasalahan yang sudah Bapak sebutkan tadi ya, coba kalian telaah, setelah mengamati berita tersebut, rumuskan masalah mengenai hal di atas dan bagaimana jika kita mau usaha tetapi kita tidak melakukan perencanaan usaha terlebih dahulu. Kira-kira akan seperti apa? Ya. Jadi ada usaha tapi mereka tidak melakukan perencanaan. Menurut kalian, coba kalian rumuskan, simpulkan, kira-kira kalau kita usaha tanpa perencanaan akan seperti apa? Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai semua untuk perumusan masalahnya? Sudah. Silakan ada yang mau merumuskan atau menyimpulkan dari berita yang ditampilkan di depan. Silakan, mau dari kelompok mana? Oh ya, silakan Gugi dari kelompok 2. Tidak memiliki tujuan yang jelas, artinya tujuan tanpa visi dan misi yang jelas untuk mewujudkannya. Tunggak ketika kita menghadapi kesulitan, visi dan misi bisa merubah karena memang tidak ada aturan tertulis yang dibuat sebelumnya. Pada akhirnya bisnis yang kita jalankan menjadi berantakan dan etika ini terjadi pastinya sulit membuat usaha kita tetap bertahan. Baik, kasih aplaus untuk Gugi dari kelompok 2. Jadi dari kelompok 2 itu menyatakan tadi visi misinya tidak jelas. Oke, baik. Selanjutnya dari kelompok mana lagi yang siap? Oh ya, silakan Nuraini dari kelompok 3. Tidak siap menghadapi tantangan dalam bisnis memang selalu ada tantangan, tapi kata adanya keputusan atau perencanaan usaha, kita tidak
tidak akan memiliki gambaran mengenai bagaimana cara menghadapi tantangan itu. Contohnya seperti mempelajari perilaku konsumen dan pasar, serta mengetahui kelebihan serta kekurangan dari pesaing perilaku. Hal ini tentunya akan membantu kita dalam membuat strategi ketika menghadapi tantangan saat menjalankan bisnis nanti. Oke, kasih aplaus untuk Nuraini dari kelompok 3. Jadi tadi dijelaskan ya, tantangan. Jadi belum siap untuk menghadapi tantangan. Oke, selanjutnya ada lagi dari kelompok lain? Oh ya, silakan dari kelompok 4, Ais. Kehabisan modal usaha. Hal ini biasa terjadi pada usaha yang mulai berkembang. Karena kesulitan mencari tambahan modal, tak jarang mereka harus rela gulung tikar. Sedangkan saat kita memiliki perencanaan bisnis yang baik, kita bisa menggunakan untuk menarik para investor ikut menanamkan modalnya pada bisnis kita dengan perjanjian kerjasama tertentu. Baik, kasih aplaus untuk Ais dari kelompok 4. Terima kasih ya, kalian tadi sudah masing-masing kelompok sudah bisa menyimpulkan untuk orientasi masalah hari ini. Jadi dari kelompok 2 tadi menyebutkan ya, visi misinya yang tidak jelas. Kemudian yang kedua tidak siap untuk menghadapi tantangan. Dan yang ketiga itu adalah kehabisan modal. Oke, baik, sangat luar biasa untuk kelas ini. Sekali lagi untuk kelas ini kita kasih aplaus. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan Sepdiana. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang wirausaha modifikasi makanan khas daerah yang berasal dari bahan pangan hewani? Oh baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi Sepdiana tadi bertanya, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar kita bisa melakukan usaha? Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menjawab? Oh ya, silakan Mega dari kelompok 1, silakan. Yang pertama, penentuan produk. Yang kedua, riset pasar. Yang ketiga, modifikasi produk. Yang keempat, proses produksi. Yang kelima, pengamatan. Dan yang terakhir, pemasaran. Baik, terima kasih. Kasih aplaus untuk Mega dan Sepdiana. Baik, selanjutnya perhatikan. Di sini ada video ya, ada tayangan mengenai bagaimana cara membuat laporan yang baik. Ya, silakan oleh kalian diperhatikan. Semua. Baik. Kalau kita ngomongin laporan, apa sih laporan itu? Laporan secara definisi adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa atau kegiatan. Ya, jadi bisa peristiwa ataupun kegiatan. Ya, mungkin secara definisi juga sama. Nah, kata kuncinya adalah yang dilaporkan. Jadi, yang namanya laporan itu harus dilaporkan. Nah, nantinya laporan itu bisa berbentuk macam-macam. Ya, bisa secara lisan ya, atau secara ucapan saja ataupun tertulis. Nah, tapi yang harus diketahui dari laporan ini adalah dia harus berdasarkan fakta. Ngomongin laporan lagi, di sini kita akan membicarakan yang namanya laporan kegiatan wirausaha. Biasanya dalam pembuatan laporan kegiatan wirausaha ini biasa disajikan dalam bentuk yang namanya proposal. Jadi pembuatan proposal itu tidak hanya dalam rangka kita ingin merencanakan, tapi dalam pelaporannya itu juga harus atau bisa dibuat dalam bentuk proposal. Nah, pertanyaannya pasti akan muncul bahwa untuk apa kita membuat proposal? Untuk apa kita melaporkan? Ya, untuk apa kita melaporkan sesuatu padahal itu usaha kita sendiri? Gini, perencanaan kita sudah belajar bahwa kita merencanakan itu agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Nah, nantinya dari laporan kita bisa memastikan atau kita bisa melihat sejauh mana progres yang bisa kita jalankan berdasarkan perencanaan yang sebelumnya kita lakukan. Terus selanjutnya, untuk pembuatan laporan sendiri, ya, di sini kita mengibaratkan laporannya itu sebuah dokumen tertulis. Karena kalau misalnya cuma sekedar disampaikan, begitu orang yang lain nanya, ntar kita jelasin lagi, capek.
ya. Jadi lebih baik dokumennya secara tertulis. Baik, sudah ya. Tadi penampilan dari video. Jadi Bapak saat ini akan membagikan lembar kerja kepada kalian, ya. Dan nanti pada lembar kerja ini silakan masing-masing kelompok itu membuat laporan sederhana mengenai produk yang sudah pada minggu yang lalu sudah kalian tentukan ya. Ada 4 kelompok kan? Ya. Oke, baik. Silakan duduknya ini sudah masing-masing kelompok? Sudah. Bagus sekali. Baik. Ya, silakan dibaca oleh kalian, kemudian analisis SWOT ya, analisis SWOT yang sudah kalian kerjakan di minggu yang lalu itu nanti bisa dimasukkan ke dalam proposal atau laporan sederhana. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit kepada kalian untuk mengerjakan laporan ini. Jelas ya? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Kira-kira buat ngisi identifikasi usaha, nama usahanya siapa ya? Soalnya kan kita habis riset pasar kemarin. Gimana kalau telur asin aneka rasa? Boleh. Terus buat nama pemilik usahanya? Kalau Pak Jemin gimana? Oh, boleh. Yaudah itu aja. Terus alamat usahanya? Alamat Malingping, kilometer 17. Oke. Ini jalan raya Malingping, M17. Guruku, terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Kelompok 2 ada masalah? Nggak ada ya. Jadi nanti di penyusunan laporan itu nanti pertama kalian diisi dulu pendahuluan ya. Latar belakangnya, untuk latar belakang itu nanti kalian searching aja di internet. Ini tentang apa? Tentang rendang atau telur asin? Rendang ya. Nah, di situ banyak ya, di contoh-contoh proposal mengenai rendang, latar belakang dari usaha rendang itu seperti apa. Kemudian nanti visi misinya ya, visi misinya seperti apa. Kemudian nanti kalian juga tentukan isi dari laporannya. Misalkan rencana kegiatannya seperti apa, kemudian rencana produk seperti apa, dan nanti untuk di bab selanjutnya mengenai analisis. Nanti dianalisis ya oleh kalian. Untuk analisis kan sudah pada minggu yang lalu ya. Tinggal oleh kalian dipindahkan aja ya. Itu ya. Baik, anak-anak sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 2, Pak. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal kami tentang rendang ayam asli yang disusun oleh Gugi Gustaman
Iros Irnawati, Atih Yulianti, Sepdiana, dan Tasya Aulia Nafisa. Dalam laporan singkat ini terdapat kata pengantar, daftar isi, dan bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Biasanya rendang disajikan dalam rangka acara-acara adat seperti acara pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sudah ada sejak dahulu dan dikenal sebagai masakan yang memiliki cita rasa yang khas. Dikarenakan dalam pembuatannya menggunakan berbagai macam bumbu dan rempah-rempah, serta proses pemasakan yang dilakukan secara tradisional, yaitu menggunakan kayu. Adapun ciri khas rendang adalah memiliki aroma dan rasa asin, agak manis dan pedas. Visi dan misi. Visi menjadi perusahaan makanan bertaraf internasional yang membawakan cita rasa Indonesia dibungkus dengan konsep fast food restoran. Misinya, 1. Menjadi perusahaan makan terbaik bagi semua kalangan dan setiap komunitas seluruh dunia. 2. Mengutamakan kepuasan konsumen dengan menghadirkan pelayanan dan produk yang berkualitas. 3. Terus berkembang ke arah yang lebih baik sebagai sebuah brand melalui inovasi dan teknologi. Selanjutnya tujuan, 1. Memperoleh keuntungan, 2. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, 3. Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan keluarga dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Selanjutnya bab 2, analisis usaha. Rencana produk. Selama ini mungkin kita hanya mengenal bahwa rendang itu dibuat dengan daging sapi. Namun pada kenyataannya daging ayam pun juga bisa diolah menjadi rendang. Produk yang dihasilkan, rendang ayam asli, memiliki cita rasa yang nikmat dan memiliki bumbu yang banyak. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya dari kelompok mana lagi? Kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan kelompok 1 untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal perencanaan usaha telur asin Pak Jemin yang disusun oleh Hanisa Putri, Siti Fatimah Megaef, dan saya Taufik Ramadhani, dan ini Irfan. Di sini terdapat kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, dan tujuan. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, yaitu telur asin merupakan teknologi hasil peternakan yang peminatnya cukup banyak. Sebagai besar telur asin dibuat dari telur bebek. Hal ini disebabkan telur bebek mempunyai pori-pori yang besar sehingga baik untuk telur asin. Dengan pengasinan telur bebek menjadi tidak amis dan masa simpan telur lebih lama. Visi dan misi, yaitu menciptakan kemudahan memperoleh sumber gizi yang mempunyai kualitas dan mutu yang baik sebagai pemenuhan akan lauk pauk dalam lingkungan masyarakat. Misi yaitu memberikan kualitas yang terbaik, memberikan jaminan mutu, dan memberikan pelayanan terbaik. Yang selanjutnya tujuan, yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menumbuhkan jiwa berwirausaha, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Irfan. Analisis usaha yang terdiri dari rencana produk. Produksi telur asin yang kami rintis bertujuan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh. Rencana pemasaran. Analisa SWOT. Trend. Buatan. Harga telur asin cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Telur asin ini mempunyai rasa yang enak. Weakness, kelemahan. Persaingan pasar yang lumayan ketat, barang rentan rusak,
pecah atau retak cangkangnya. Opportunity, peluang. Banyak masyarakat yang membutuhkan telur asin untuk lauk yang mudah didapat. Produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Baik, segini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 1. Iya, Selanjutnya yang kelompok berapa? 3 dan 4 ya. Silakan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proposal perencanaan usaha kami yang berjudul Ayam Geprek Bu Erum. Disusun oleh Novi Fitria, Nuraini, Yolanda, dan Sobri. Adapun susunan dari proposal ini ada kata pengantar, daftar isi, dan pendahuluan. 1. Latar belakang. Di zaman era globalisasi ini, kita memasuki era globalisasi banyak hal-hal yang instan. Tidak terkecuali makanan. Hal inilah yang cenderung menurunkan kualitas makanan. Usaha Ayam Geprek mempunyai peluang yang menganjurkan untuk dicoba meski sudah berceceran bisnis kuliner makanan pedas di Indonesia. Bisnis makanan yang satu ini masih eksis kalangan pecinta pedas. Adapun selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yolanda. Bab 2. Yang pertama ada rencana produk, rencana pemasaran untuk awal pembukaan Ayam Geprek. Ialah produk yang bisa ditemukan di mana saja. Jadi jika simpel, mudah dan enak. Yang kedua, produk yang dihasilkan. Pertama, berbahan utama yang sehat dan tidak berpengawet. Itulah tadi hasil penelitian proses perencanaan usaha kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Yang terakhir ya, yang terakhir dari kelompok 4, silakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal rencana usaha sate ayam Pak Denny yang disusun oleh Luis, Ika, Alfaridi, dan Agus. Di dalam proposal ini terdapat kata pengantar, daftar isi, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, visi dan misi, dan tujuan yang akan dibacakan oleh Luis. Langsung saja, latar belakang. Di zaman era globalisasi ini kita memasuki era globalisasi. Banyak hal-hal yang instan, tidak terkecuali makanan. Hal inilah yang cenderung menurunkan kualitas makanan. Banyak makanan-makanan instan menyebabkan beberapa makanan tradisional sering terabaikan dan menurun jumlah di pasaran, sehingga menyebabkan para pembuat makanan tradisional merugi. Visi dan misi. Menjadikan sate ayam makanan yang berkualitas, menarik, dan diterima di kalangan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh kita. Rencana pemasaran, analisis SWOT, kekuatan. Harga sate ayam ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Sate ayam ini mempunyai rasa yang enak. Rasa yang bervariasi memancing minat pembeli. Kelemahan, sate ayam dipandang sebelah mata dan tidak banyak orang yang mengenal sehingga diperlukan promosi yang menarik. Kesimpulan, sate ayam dibuat dengan cara sederhana namun menghasilkan rasa yang lezat. Namun, wirausaha harus mempunyai kecakapan dalam melihat analisis SWOT sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan lancar. Tidak menimbulkan kegagalan produksi di tengah jalan. Maka seorang wirausaha harus merencanakan usaha semaksimal mungkin agar usaha berkembang dengan cepat. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi untuk kelas ini kita kasih aplaus.
Ya, terima kasih. Selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan hari ini? Silakan. Ada Pak. Ya, silakan Tasya. Laporan kegiatan usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan wirausahawan untuk mengembangkan semua unsur yang relevan sehingga orang lain atau investor tertarik untuk menjalin kerjasama. Baik, terima kasih. Kasih aplaus untuk Tasya. Untuk selanjutnya Bapak akan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pendahuluan sampai tadi kalian mempresentasikan hasil kerjanya untuk kelas ini sangat luar biasa. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk kelas ini. Selanjutnya ya Bapak setelah mengevaluasi ingin memberikan sedikit penguatan mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi ketika kalian nanti suatu saat melakukan usaha, itu nanti jangan lupa untuk membuat laporan. Ya, laporannya kenapa harus tertulis, bukan dengan lisan? Karena kalau tertulis itu kan orang itu kan bisa memahami. Kalau dengan lisan kan satu nanya, nanti setelah disampaikan kita bla 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 bla, udah capek ya. Yang lain nanya lagi, masa kita menyampaikan lagi. Tapi kalau misalkan sudah dalam bentuk tertulis seperti proposal ini ya, ketika nanya bagaimana usahanya, nah, kita tinggal apa? Sodorkan aja. Nih, ini usaha kita seperti apa? Silakan dibaca dalam bentuk laporan. Itu akan mudah dipahami. Kita akan melakukan refleksi kembali melalui post test ya, melalui word wall. Bapak tadi sudah mengirimkan melalui grup WA kalian. Sudah ada kan? Ya, silakan coba kalian coba lagi ya. Kalau tadi nilai di pretest itu kecil ya, kita coba di post test, mudah-mudahan ada peningkatan. Ya, silakan Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Silakan. Selamat pagi semua, perhatikan dirimu di depan kelasmu. Menantikan kami, guruku tersayang, guruku cinta. Selesai semua? Sudah. Gimana hasilnya? Ada peningkatan? Lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah ya. Jadi Bapak juga tadi sudah lihat rankingannya. Tadi yang pertama ada Tasya, kedua Hani, ketiga Alpariji, keempat ada Gugi tadi ya. Itu alhamdulillah peningkatan. Ya, jadi artinya pembelajaran kita hari ini dipahami oleh kalian semua ya. Baik, selanjutnya sebelum mengakhiri kegiatan ini, Bapak akan memberitahukan kepada kalian untuk materi berikutnya ya, untuk materi minggu depan. Jangan lupa nanti kalian baca lagi ya, itu mengenai jenis dan karakteristik bahan dan alat pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Jadi tolong oleh kalian itu dibaca di rumah ya. Setelah ini Bapak sudah memberikan tugas mandiri, itu nanti silakan kalian kerjakan ya di rumah masing-masing. Nanti malam oleh kalian kerjakan ya, itu dikumpulkan melalui link yang sudah Bapak bagikan melalui WhatsApp grup ya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, Bapak meminta tadi topik ya yang membaca doa. Silakan topik untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Doa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan topik duduk kembali. Terima kasih ya untuk kegiatan hari ini. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.